Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Melalui firman Tuhan, kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapilah kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 73 ayat 23 dan 24. Saya bacakan, "Tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Jemaat dikasih Tuhan, apa yang dikatakan pemazmur tentang dirinya, bahwa dia menyadari dia ini membutuhkan Tuhan. Sehingga dia berkata, aku tetap di dekat-Mu. Tidak peduli apapun keadaan, situasi yang terjadi. Dekat dengan Tuhan adalah satu hal yang utama dan yang sangat-sangat penting untuk kita bisa mengerti. Kenapa? Karena dengan kita dekat dengan Tuhan, artinya kita dalam penyertaannya. Ya, jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, artinya segala yang jahat, segala yang buruk itu akan menjauh dari hidup kita. Karena Tuhan berkuasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Engkau Tuhan memegang tangan kananku. Saya langsung membayangkan seperti seorang anak kecil yang tangannya dipegang oleh ayahnya. Ketika berjalan di jalan yang licin, ketika di jalan yang tidak rata, ketika tangannya dipegang oleh ayahnya, maka si anak tenang. Kenapa? Karena tangan bapaknya atau ayahnya ini pasti akan pegangannya kuat sekali. Yang dikatakan apa? Engkau yang memegang. Jadi bukan kekuatan kita. Bukan kekuatan si anak yang kuat, tapi tangan bapaknya yang kuat. Yang dikatakan, Engkau memegang tangan kananku. Jadi Tuhan yang memegang. Kalau Tuhan yang memegang, pasti kuat. Pasti tidak akan terlepas. Tapi kalau kita yang memegang, kadang bisa lepas. Ya, karena kekuatan kita yang terbatas. Nah, digambarkan seperti seorang, ya tadi ya, yang Tuhan memegang tangan kita seperti seorang ayah memegang tangan anaknya. Yang artinya dalam pegangannya, jawabannya dikanti. Ya, tahu dikanti ya? Ya. Ketika Tuhan nganti atau memegang tangan kita, artinya dia membimbing kita. Sehingga kita pasti selamat, kita tidak akan terpeleset, kita tidak akan tersandung dan jatuh karena Tuhan memegang tangan kita. Terus perhatikan firman-Nya, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Nih, Tuhan memberikan nasihat, Tuhan memberikan petunjuk kemana engkau harus melangkah, bagaimana engkau harus bertindak, apa yang harus engkau buat. Nah, dengan kita terus mendengarkan nasihat Tuhan, mendengarkan pimpinan Tuhan, mendengarkan petunjuk dari Tuhan, maka kita pasti akan sampai kepada tujuan yang telah Tuhan tentukan. Ya, dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku, kata pemazmur. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya, sekalipun prosesnya
Ya, dalam perjalanannya mengalami jalan yang tidak rata, mengalami situasi yang tidak mudah, mungkin bahkan sampai ada istilahnya lewat lembah kekelaman sekalipun. Tetapi ada tangan Tuhan yang menuntun, ada nasihat-nasihat Tuhan, ada petunjuk-petunjuk firman Tuhan yang terus Dia berikan. Nah, selama kita terus mendengarkan dan melakukan, maka kita percaya kita akan bisa melewati setiap jalan sesulit apapun. Jalan yang tidak mudah sekalipun. Selama ingat, tangan Tuhan memegang kita. Ya, dikanti kalian Gusti. Ya, dan kita selalu mendengarkan nasihatnya, mendengarkan petunjuknya. Perhatikan, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Artinya kita akan dibawa ke next level, dibawa kepada posisi yang lebih tinggi. Artinya kita akan mengalami yang namanya kemuliaan, kita mengalami yang namanya kemenangan, kita mengalami yang namanya keberhasilan, kita mengalami yang namanya sukses. Itu kemuliaan yang Tuhan berikan. Jadi artinya apa? Selama kita terus digandeng Tuhan, ingat kita tidak melepaskan akan tangan Tuhan dari kita, ya. Tangan kanan kita dipegang Tuhan, dituntun Tuhan, dan terus Dia menuntun kita dengan nasihat-nasihatnya. Kita ikuti terus apa yang Dia sampaikan. Maka akan tiba waktunya kita melewati semuanya dan kita akan dibawa kepada kemuliaan. Kemuliaan bicara tentang keberhasilan. Kemuliaan bicara tentang kita dibawa ke posisi yang lebih tinggi. Kemuliaan berarti kita dibawa kepada satu keberhasilan di sana. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kalau saat ini engkau merasakan bahwa beban terlalu berat, engkau merasakan jalanmu tidak mudah, engkau merasakan bahwa engkau seperti tidak tahu kemana dan bagaimana harus melangkah. Sadari ya bahwa ada Tuhan yang mau menuntun engkau. Berikan tanganmu untuk Tuhan yang pegang. Ya, firman-Nya berkata, engkau memegang tangan kananku. Jadi tangan kanan kita biarlah Tuhan yang pegang. Ya, jadi bukan kekuatan kita lagi, tetapi kekuatan Tuhan. Dan selalu dengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Ikuti dengan taat dan setia. Maka tiba waktunya kemuliaan itu akan kita alami. Kemuliaan itu pasti terjadi atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, sadari dan ingatlah Tuhan setia. Dan Tuhan mau membawa kita mengalami kemenangan, keberhasilan, juga yang namanya kemuliaan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini. Kami percaya ketika Engkau selalu pegang tangan kanan kami, maka kami pasti bisa melewati apapun rintangan di depan kami. Sesulit apapun jalan di depan kami. Kami mau percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami. Bahkan Engkau menuntun kami dengan nasihat-nasihat firman-Mu, sehingga kami tidak salah dalam melangkah. Dan ketika kami setia mengikuti petunjuk-Mu, maka kami percaya kami pasti akan mengalami kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, yaitu kemuliaan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Dan jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.